Bagaimana kalau saya pengen nanti ngeremet semester 1? Ya dulu waktu KRS mata kuliah semester 1 itu diambil harusnya. Jadi remedial itu hanya bersifat penolong ya, bersifat penolong. Karena sebenarnya remedial itu malah nggak ada, tapi ini terus coba diadakan untuk menolong mereka-mereka yang kemarin waktu semester kemarin ada yang gagal. Ini ada yang berapa mahasiswa saya yang melakukan ini. So, oke bagus itu malah untuk menutup kemungkinan mata kuliah gagal biar tidak menyesal di belakang. Saya harap Anda manfaatkan kesempatan remedial ini karena jika ada gagal pada salah satu semester nanti ngulangnya di semester berikutnya, ganjil berikutnya. Jadi kalau misalnya semester 1 nih, ini ada mata kuliah yang gagal nih. Besok semester depan mata kuliah itu nggak akan ditawarkan karena itu hanya ditawarkan di semester ganjil. Semester depan kan semester genap tuh. Nah, nunggunya besok semester 3. Nah, itu pun saya tidak menyarankan Anda ngambil di semester 3, tidak. Tapi kalau Anda pengen mengulang mata kuliah yang bersangkutan, saya sarankan ngambilnya malah besok di akhir semester 7 ketika semuanya sudah selesai. Itu seperti itu. Untuk info lengkapnya nanti bisa cek ke webnya DAK gitu ya. Nah itu remedial saat ini sudah berlangsung. Kalau Anda ngikut, Anda harus berjuang terhadap DAK sana untuk proses gimana dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman dapat mengikuti hal seperti ini itu selesai ujian. Jadi selesai ujian Anda pantau webnya DAK, kapan ujian remedial itu akan diinformasikan. Atau kalau enggak ikuti IG-nya DAK kalau nggak salah. Nah nanti publish info yang ada di sana akan dimunculkan. Oke. Berikutnya adalah kalender akademiknya. Yuk kita cocokkan untuk kalender akademik. Sebentar. Ini saya ngeling buka enggak ya? Oke. Saya akan drag ke sini untuk melihat ke teman-teman nih, menyamakan posisi teman-teman untuk replanning semester depan. Aduh, sorry. Kita ngelihat saat ini posisi kita di bulan Februari nih. Bulan Februari sekarang tanggal 17 ya, berarti di sini ya. Nah, masa registrasi pembayaran dan lain sebagainya berlaku mulai dari tanggal ini 13 sampai nanti tanggal 24. Jadi minggu depan tanggal 24 adalah terakhir buat pembayaran. Oke. So nginformasikan ke orang tua jangan 23 malam. Itu sama aja kayak ngomong ke orang tua, "Mak, besok suruh bawa kapal Nabi Nuh itu loh yang waktu zaman." Enggak, itu terlalu berat. Maka informasikan jauh hari sebelumnya. Bahkan Anda kalau ngomong sekarang pun juga terhitung agak telat karena orang tua mungkin spare waktunya mungkin harus lebih lama ya. Nah, informasi ini tolong dapat dikuasai bahwasanya kayak gini kalender akademik itu berfungsi untuk seperti itu. Nah, selama tanggal inilah Anda diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembayaran dan KRS-an. Ini tanggal ini nih. Tanggal ini. Oke. Jika tidak ngapain? Ya nanti tinggal melihat kebijakan dari pihak DAK. Apakah yang tidak sempat ikut pembayaran ini akan dicutikan, dianggap besok semester depan nggak ikut, atau bisa tapi dengan cara manual, dengan cara registrasi manual. Apa kekurangan dari registrasi manual? Data Anda tercatat di sistemnya telat, jadi waktu presensi itu bisa nggak muncul, waktu Anda gabung di Waskita juga nggak muncul, ataupun data yang diterima dosen akan nama Anda juga akan berkurang. So maka dari itu mohon diperhatikan untuk pentingnya beregistrasi pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Di samping itu ketika Anda registrasi di luar tanggal ini ya mungkin boleh ya, tergantung dari sistemnya DAK seperti apa atau kebijakan yang diambil. Namun intinya nanti itu bakalan sedikit merepotkan Anda dalam proses pengurusan. Entah Anda harus ngurus surat A, surat B dan lain sebagainya untuk keperluan tersebut. Oke? Yes, itu seperti itu. Jika memang ada permasalahan pembayaran dan lain sebagainya, segera ngurus yang namanya dispensasi mungkin. Jadi langsung ngomong ke pihak DAK. Cuman sekali lagi kebijakan bukan di saya tapi di pihak sana. Oke? Tapi tolong bener ya kalau memang pengurusan itu dilakukan benar. Terus perkuliahan akan dimulai pada tanggal ini nih. Kalau nggak salah mulai dari tanggal 6 Maret. 6 Maret ini minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempat di sini ya, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. Nah, setelah minggu keenam kita akan ada libur untuk lebaran. Libur lebaran dilakukan selama 3 minggu. 3 minggu. Tapi perhatikan, Amikom itu mengadakan perkuliahan seminggu sebelum lebaran itu ada. So, bagi yang luar Jawa pengen pulang, ini adalah tiket mahal.
Boleh dilihat ini tiket-tiket mahal di sini ini. Jadi mohon dapat diperhatikan untuk pengkondisian. Pak, kalau saya pulangnya di tanggal 10 ini gimana? Ya intinya Anda tanggal ini kan bolos ya. Tanggal ini kan berarti Anda bolos kuliah. Dosen ya enggak, saya pulang Pak, ya urusanmu pulang gitu loh. Tapi beda sama orang kalau izin anu enggak, tetap kuliah itu ya ini ya masuk. Oh, dosen pun juga dipaksa untuk yang rumahnya jauh juga pulangnya ketika sudah libur. Ini bahkan dari karyawan dan dosen itu liburnya itu malah Hamin 2 atau Hamin 3 sebelum libur lebaran baru libur. Itu seperti itu. Jadi artinya ini tetap kuliah tetap diadakan. Oke. Nah, setelah libur Mei tanggal 8 perkuliahan udah masuk. So minggu-minggu sini Anda harus sudah mulai balik ke Jogja kan. Udah mau bersih-bersih kos mungkin yang anu ya kan. Nggak datang Senin pagi langsung ke kampus gitu ya jangan. Nanti jet lagnya di kampus jangan. Nah, seminggu ini masuk langsung ujian UTS. Ini ujian UTS nih. Ujian UTS nih. Wisuda baik kan Anda belum wisuda besok ya kan. Ini ada tanggal untuk tanda wisuda. Ini Amikom mengadakan wisuda, tapi bukan untuk Anda, saya jamin bukan untuk Anda. Di sini 2 minggu UTS, terus baru masuk perkuliahan biasa lagi nih sampai Juni dan lain sebagainya. Gini sampai bulan Juli, di bulan Juli inilah baru adanya UAS di bulan Juli. Agustus ini baru libur. Ini masa libur semester genap. Masa libur ini cukup lama karena libur di sini Anda tetap harus mantau nilai, tetap ini. Nah, di sini mulai untuk registrasi lagi Agustusan. Kayak gitu itu. Untuk kalender berikutnya 2023 Septembernya belum masuk, tapi ini rencana untuk planningnya. Kan dapat dari mana? Di webnya DAK. Itu Anda cek atau kalau di Google aja Anda ketik kalender akademiknya Amikom. Nah, nanti udah diarahkan ke webnya ini ya, tinggal download ini dan untuk memperlihatkan kondisinya. Terutama ini tanggal-tanggal untuk orang tua ya atau wali Anda yang mungkin harus registrasi dan lain sebagainya. Saat ini juga bagi yang belum menginformasikan ke orang tua tentang tanggal untuk bayar hari ini, tanggal-tanggal ini, mohon dapat diperhatikan hal tersebut. Oke? Ya, ini untuk kalender akademiknya, mohon dapat dicek ulang. Nah, untuk bayarnya berapa? Saya hanya membantu menginformasikan. Tepatnya tolong dihitung sendiri, mekanismenya tolong nanti dapat dilihat infonya di DAK. Untuk teknologi informasi ini SPP tetapnya kalau nggak salah. SPP tetapnya untuk angkatan Anda itu 2075 per SKS-nya 140. Nah, untuk semester ini ngambil SKS-nya berapa, Pak? Ambil SKS Anda 22. Jadi 140 itu dikali 22. Berapa? Coba dihitung sendiri, ya kan? Ditambahkan SPP tetapnya nih. Berapa? 2,8 kira-kira. Nah, 2,8. Ditambahkan ini ya. Ditambahkan SPP tetapnya 4,875. ya, terus ditambahkan tagihan sesuai di dashboardnya untuk variabelnya. Jadi dashboard Anda itu ada itu tagihannya itu berapa. Nah, untuk bayarnya bisa pakai virtual account, mau cara jadul datang ke kampus juga bisa karena di sini ada Bank Mualamat di mana yang itu silakan di sini juga ada virtual account-nya, proses bayarnya juga ada, kode virtual account-nya juga ada. Kalau memang nggak dipercaya bisa orang tua Anda sendiri yang membayarkan jika memang mereka paham akan dunia mobile banking ya kan. Kan ada yang mungkin nggak paham ya. Nah, itu monggo silahkan. Kalau nggak percaya suruh ke kampus untuk bayar sendiri ya kan. Itu seperti itu. Oke, itu informasi biayanya. Jadi ya anggap aja anggap aja kalau maksimal 4 juta di sini ya, 4 juta, di sini ya 4,8, 9 juta lah. Ya, 9 juta. Mahal ya Pak ya kuliah ya? Iya sih. Ya gimana lagi? Ya enggak, cuman ya kalau Anda bandingkan sama PT yang lain, Amikom masih terhitung murah sih. Masih terhitung murah. Ini kemudian KRS semester 2 angkatan 2022. Dari peraturan pemerintah itu mengatakan anak semester 1 dan semester 2 orang kuliah itu maksimal 22 SKS. Semester 1 kemarin 22 SKS, ini juga 22 SKS. So, ini adalah daftar mata kuliah yang ditawarkan semester ini. Tolong perhatikan kode mata kuliahnya ya, kode mata kuliahnya terutama mata kuliah sistem operasi. Soalnya kita ada perpindahan kurikulum, jadi ada 2 mata kuliah sistem operasi.
Yang satu ditawarkan untuk anak semester 3, yang satu ditawarkan untuk anak semester 2. Semester 4, yang ini ditawarkan untuk anak semester 2. Berarti kan yang punya Anda itu TI 046. Ini boleh di screenshot, boleh dilihat, atau nanti file ini saya publish di webnya. Oh enggak, di grup aja. Grupnya UPN. Ya. Perhatikan untuk mata kuliah pendidikan agama. Mohon diperhatikan, ini milih salah satu ya. Ini agama muslim sama non muslim. Jadi tolong dicek ulang agamanya apa. Bagi yang belum tahu, mohon dilihat di KTP. Tertera nggak? Kalau nggak, mohon apply salah satu agama yang ada di negara kita. Mau ganti, ya itu hak Anda sih. Kalau mau ganti, monggo silahkan. Karena kita tidak ada filtering system untuk menilai apakah Anda mau masuk yang muslim atau kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ada filtering itu. Jadi kita nggak bisa ketika Anda mau ngambil orang muslim, mau ngambil pendidikan agama muslim, ya boleh. Secara sistem itu boleh. Cuman Anda di dalam kan kayak salah server kan nanti dan. Nah itu loh yang jadi masalah di situ. Ini kita nggak akan ngajarin agama di dalamnya, tapi hanya lebih ke etikanya. Ingat, jadi jangan berharap di sana nanti kita belajar hadis cukup banyak, Injil apa enggak. Kita hanya lebih ke arah bagaimana etisnya dalam beretika beragama, berbangsa dan bernegara ini gitu loh. Gambarannya seperti itu. Jadi enggak ponpes banget ini, oke? Ya. Mohon diperhatikan ya. Pada mata kuliah Pancasila ini juga ada kan, ada kewirausahaan, ada sistem operasi ini yang mungkin diperhatikan kodenya TI 046, oke? Kemudian ada mata kuliah desain grafis maksud saya. Desain grafis, bahasa Inggris 2 kemarin udah dapat sebenarnya. Kemudian mata kuliah hubungan penunjang dari keilmuan kita dalam bidang animasi, game dan visual effect. Ada screenwriting, kemudian ada storyboard animatic. Kemudian ada lanjutan dari menggambar kemarin, yaitu menggambar lanjut. Untuk menggambar lanjut ini mungkin sudah lebih ke digital ya, kalau kemarin mungkin masih manual semuanya, sekarang lebih ke digital. Kemudian ada mata kuliah untuk teknik pemrograman. Perhatikan untuk sifatnya, TT itu bersifat teori, sedangkan yang P itu bersifat praktikum. So, desain gratis ini nanti praktikum, grafis maksud saya. Kemudian storyboard animatic juga praktikum, menggambar lanjut praktikum, teknik pemrograman itu juga praktikum. Dua ini adalah bobotnya, 2 SKS dan sebagainya. 2 SKS berarti kita menganut berarti per SKS itu 50 menit, berarti sekali pertemuan kalau 2 SKS berarti 50 menit kali 2 yaitu 100 menit. Lah kalau yang menggambar lanjut gimana Pak? Karena kita nggak mungkin 400 menit langsung dihadapkan sekalian, maka ini dibagi 2. Jadi seminggu ketemu 2 kali menggambar lanjut seperti waktu menggambar dasar kemarin. Karena di sini bobotnya adalah 4P. Seperti itu. Oke, melihat seperti ini praktikum kita sudah mulai menggunakan komputer dengan sedikit agak mulai minta hardware itu enggak? Ya enggak, desain gratis mungkin sudah mulai ya level yang mungkin level jadul mungkin Mulai enggak. ke tingkat kerumitannya Ya, gitu nggak? sudah mulai mikirkan hal seperti itu Mbak Nadia. Jadi makanya dari awal dulu saya sudah ngomong, di Amikom itu tidak mewajibkan orang untuk memiliki komputer, tidak. Akan tetapi Anda nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau tidak punya benda ini. Makanya saya ngomong semester 1 sih mungkin nggak begitu berat ya, praktikumnya mungkin nggak begitu berat. Semester 2 sudah mulai nih. Semester 3 besok sudah mulai maksa untuk berat. Apalagi masuk ke semester 4 berikutnya udah ngambil konsentrasi, terutama kalian yang ngambil 3D. Nah itu sudah beda negara, universe-nya udah beda. Nah maka dari itu mohon dapat diperhatikan dalam penggunaan komputer. Ya semester 1 nggak ada, ya nggak apa-apa lah, masih biasa. Semester 2 kalau nggak ada udah mulai agak pelanggaran nih. Semester 3 udah mulai menyusahkan teman nanti. Nah semester 4 kalau nggak punya udah dosa, itu udah termasuk dosa. So agak diperhatikan konsep seperti ini. Kok kita nggak bisa ngandalin komputer yang ada di lab ya? Lab itu hanya sebagai tempat pengenalannya saja, tempat Anda memberi sebagai transisi untuk materinya, sebagai media di mana praktikum itu dijelaskan secara materi untuk diberikan kepada siswanya. Nah untuk pengembangannya ini nih yang harusnya Anda lakukan di rumah. Nah untuk bagaimana Anda mengembangkan diri kalau tidak ada device-nya,
Itu jadi masalah. Sekali lagi kita tidak mewajibkan, tapi dalam tanda kutip agak memaksa jadinya, ya enggak? Untuk Anda memiliki seperti ini. Bagi Anda yang punya memikirkan invest untuk benda, saya harapkan ini jadi invest yang utama. Ya kan? Soalnya ini investasi besok ke depannya. Enggak cuma komputer juga, tapi device-device tambahan seperti kayak drawing pad dan lain sebagainya juga sudah menjadi bahan pertimbangan, terutama bagi Anda yang fokus ke 2D. Nah, itu kita benda wajib deh. Ya kecuali jika kemampuan pegang mouse Anda dan kemampuan mouse Anda cukup tinggi, tingkat dredeg dan ininya itu rendah, mungkin bisa steady banget Pak tangan saya Pak. Nah itu mungkin boleh, tapi ya effortnya aja yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Ini ya, nanti saya share langsung di grup untuk informasi ini. Melihat kurikulum semuanya. Nih, saya lihatkan untuk seperti ini nih. Saya zoom. Ini semester 2 nih, semester 2 nih. Semester 2. Ini pendidikan agama dan lain perusahaan seperti yang omongkan tadi, sistem operasi, desain gratis tadi, bahasa Inggris 2, screenwriting, storyboard animatic, menggambar lanjut, teknik pemrograman. Nih, udah semuanya ada ya di sini ya. Nah, besok semester 3 kita cek nih mata kuliahnya apa semester 3. Ada kewarganegaraan sama bahasa Indonesia. Ini mata kuliah titipan negara. Sampai tadi ini yang mata kuliah tidak boleh D itu di sini. Nanti enggak? Kenapa kalau D, Pak? Ya dianggap Anda pembangkang lah ini. Itu seperti itu, pembangkang negara. Intinya jangan sampai nilai ini gagal. Kalau gagal sebagus apa nilainya Anda tuh nggak boleh lulus ya nggak? Di situ. Besok semester depan sudah ada mulai mata kuliah namanya multimedia. Kalau yang grafis ini masih dikenalkan basic operation untuk software berbasis vektor sama berbasis raster atau bitmap. Tapi setelah lanjut di sini kita akan ngomongin masalah video editing, basic video editing sama animasi dasar. Bukan animasi dasar semester 1 ya, tapi animation yang bersifat linear. Itu sudah digunakan. Bahasa Inggris 3 lanjut. Terus lanjutan dari screenwriting dan materi adalah ada sinematografi dan penyutradaraan. Ini biasanya tugasnya suruh bikin film nih. Ya enggak? Terus ada mata kuliah UI UX, pengembangan dari desain grafis tadi lebih ke arah ke UI UX nya. Terus CADP, konseptual digital painting, lanjutan dari penggambar lanjut ini. Setelah Anda kenal teknik drawingnya dengan digital, ini saatnya untuk membuahkan karya. Terus lanjut untuk di manajemen basis datanya. Ada lagi namanya animasi 2D nih besok. Sudah dikenali animasi 2D. Pakai Toon Boom. Bagi Anda yang mau mendapatkan lisensi Toon Boom, Anda cukup download itu di Toon Boom-nya sana, Toon Boom Harmony. Regisnya pakai emailnya Amikom. Jadi pakai student Anda, maka dapat lisensi 1 tahun. Karena Amikom itu COE-nya dari Toon Boom, Center of Excellence-nya di Indonesia cuma 2, satu di UMN, satu lagi di Amikom. Itu seperti itu. Ada animasi 3D. Terus sama pengenalan teknologi game. Nah, ini kan udah praktek semua nih, perhatikan. 2P, 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 P, TP, P, P, ya kan? Udah praktikum semua. Maka saya ngomong semester 3, hardware sudah mulai pakai. Semester 4 cek nih. Ini ada pengenalan untuk sedikit bisnisnya tadi. Udah tahu pula jaringan komputer. Kalau jaringan komputer prakteknya tetap harus di lab. Karena itu harus banyak komputer ya kan? Jaringan komputer. Ada pengantar audio. Kita ngomongin tentang bagaimana audio juga ada. Ini berarti butuh device juga. Tapi bagi yang intens saja ke sana. Videografi and editing ini device-device pengambilan gambar kita akan sediakan semuanya. Kemudian ada interaktif media. Interaktif media ada. Kemudian disinilah kita mulai mengambil yang namanya konsentrasi nih. Bagi yang mau terjun ke visual effect, ada paket konsentrasi. Ada konsentrasi visual effect dan ada 2 mata kuliah pendukungnya. Ada asset visual effect sama directing visual effect. Yang 6 ini kan 4P ya sebenarnya 4P. Ini bersifat praktek, yang directing ini bersifat teori. Yang ambil 2D animation juga ada nih. 2D animation di sini ada animasi 2D lanjut, terus digital cutout. Ini bersifat praktikum, kemudian directing animasinya bersifat teori. 3D lanjut juga ada 3D modeling, kemudian sama directing animasi 3D. Game lanjut juga ada game data sama game directing. Semester 5 mulai lanjut nih, semester 5 nih. Ada mata kuliah wajib-wajibnya ini. E-commerce, Metopen, kemudian perangkat lunak, Stasia, hubungan keinformatikan lah. Ada EMK, audio tadi lanjut ini, jadi audio lanjut. Di sini mungkin biasanya
ketemu sama Bu Nadia itu suruh bikin lagu itu. Wah, ngeremix ya kan, jedak-jeduk. Kemudian ada AR VR, AR VR-nya juga ada. Kemudian VFX sama compositing lanjut, ini lanjut juga. Ini juga perdalam lagi, ini total sampai 8 SKS nih, satu paket kayak gini nih. Kemudian semester 6-nya nih, semester 6 itu tinggal mata kuliah yang bersifat penugasan. Mulai dari di sini ada public speaking, Anda diwajibkan untuk melakukan kegiatan public speaking nanti. Siapa tahu nggak tahu, suruh orasi mungkin, demo atau ngisi Jumatan mungkin. Nah, ngisi khotbah. Nggak tahu. Yang penting kan public speaking ya, public speaking. Ada gelar karya, ini adalah mata kuliah yang hanya ada di TI, gelar karya mahasiswa. Artinya Anda diwajibkan untuk melakukan kegiatan gelar karya. Pameran karya untuk ditampilkan. Gini aja, mungkin semester besok aja Anda mungkin sudah ketemu sama semester 2 besok, mungkin di akhir pertemuan ya. Akan ada penugasan dari salah satu mata kuliah untuk datang ke gelar karyanya anak-anak 2020. Cutting Anda 2020. Mereka dipamerkan di basement situ. Dan Anda akan diminta untuk menilai karya-karya mereka. Jadi kalau memang karyanya bagus ya Anda tulis reviewnya itu gimana, mereka bikinnya kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai bosok ya tulis bosok, remuk. Demikian juga besok punya Anda. Nah, makanya waktu gelar karyanya adalah kegiatan di mana Anda pamer karya yang sebenarnya. Kemudian di sana nanti ada penjurian dari industri juga. Kemudian ada creative marketing, broadcasting juga saya taruh sini. Ada penugasan nih dari konsentrasi ini, ada penugasan visual effect, penugasan 2D lanjut dan penugasan 3D lanjut, tergantung konsentrasi Anda apa. Terus baru mata kuliah pilihan diberikan. Ada kelas acting, bahasa Inggris 4, ini magang, asistensi itu ada. Dan mulai semester tersebut mata kuliah ini itu akan ditawarkan terus setiap semester. Baru semester 7-nya Anda ngambil skripsi doang. Itu seperti itu. Ya itu rencananya kalau Anda mulus ya. Mulus itu maksudnya tidak ada yang gagal, tidak ada ini. Tapi kalau bisa jangan sampai gagal lah. Karena dosen-dosen saya itu dari TI itu sudah saya mintakan bagi mereka yang aktif, tolong jangan sampai gagal. Yang aktif loh ya. Artinya benar-benar Anda intens di sana dan lain sebagainya. Dosen akan mencari cara gimana biar nilai kamu itu nggak gagal. Yang aktif loh ya. Nggak tahu-tahu datang pas akhir pertemuan roh, enggak tipe kayak gitu itu. Wah ini anak aktif tapi nilainya kurang ya. Coba cari cara gimana biar dia atau kasih tugas tambahan biar dia itu lanjut. Karena orang aktif banyak bisa ditolong. Gitu. Oke. Semester ini terus skripsi baru selo nih, bener-bener skripsi nih. Kalau Anda sudah lulus semua di sini, maka semester 7 tinggal ngambil skripsi doang, wang. Nah, itu di sini, tinggal ngasih skripsi doang, nggak ada yang lain. Ini saya harap semester bisa selesai, bahkan kalau bisa nih dari hasil kerja di gelar karya ini, kalau certified skripsi, bawa ke skripsinya. Udah selesai nanti. Oke. Ya, dibawa ke sana proyeknya, Anda tinggal bikin laporan waktu ngambil skripsi semester 7. Nah, ini sedikit gambaran di kurikulumnya, mengingatkan saja, oke? Yes. Ini tak close tab. Nah, kemudian nih, ini kontak prodi yang bisa dihubungi nih. Ini saya sebagai kaprodi, nomor saya cuma satu ini. Satu ini toh. Saya pastikan kalau ada nomor lain yang menghubungi Anda mengaku sebagai kaprodi, salah itu. Oke. Jadi cuma ini aja. Nanti ada Pak Haryoko. Pak Haryoko itu sebagai sekprodinya. Ini nomor beliau, sudah saya publish. Ada hotline-nya juga untuk admin TI. Ini juga nomornya. Instagramnya ada di ti.amikom. Untuk websitenya teknoin amikom.ac.id. Kontennya masih dalam maintenance ya. Karena ada beberapa yang harus saya berikan ke Pak Dekan karena ada pembaharuan kemarin. Itu seperti itu. Oke, ini sedikit yang bisa diberikan. Kemudian ini bagian-bagian yang terkait nih. Nanti DAK di sini untuk urusan DAK ini webnya nih dak.amikom.id, ngurus KRS, ujian remedial, nilai dan lain sebagainya ada di sana. Tempat fisiknya ada di unit 4. Di unit 4. Di sana ada one stop service. Teman-teman bisa langsung ketemu di sana. Nanya bagian customer service-nya di sana, mau ke DAK ngurus apa. Termasuk mungkin nanti bakalan ada pengurusan surat status sedang aktif kuliah. Biasanya ada orang tua yang minta seperti itu untuk keperluan kantornya. Itu di DAK juga. Nah, DPK urusan keuangan. Jadi Anda mau dispensasi, saya bayar telat, bayarnya kurang, bayarnya lebih dan lain sebagainya, hubunginya ke DPK. Keuangan.id ada hotline-nya juga.
Kemudian di bagian kemahasiswaan ini kemahasiswaan Mas Hadi, terutama bagi Anda yang masuk di Orma dan lain sebagainya, atau mungkin sering berkecimpung di urusan kemahasiswaan ini. Ada beasiswa juga, itu dari sana. Mohon dapat dicek secara aktif, siapa tahu ada beasiswa diinformasikan. Kadang pemberi beasiswa itu enggak dari kampus ya, tapi dari luar, misalnya dari Bank BPD. Oke, kita ngasih beasiswa untuk 10 orang mahasiswa berprestasi, jebret itu. Kadang waktunya cuma 5 hari. Nah, kadang seperti itu loh. Jadi harus aktif-aktif dalam memantau informasinya. Kemudian ada di Innovation Center IC Amikom. Jadi kalau sehubungan dengan web, kok saya ngakses ini nggak bisa, kok webnya nggak bisa. Nah itu di IC. IC bisa dihubungi, nomor kontaknya juga ada di webnya ini. Dan kemudian untuk fakultas nih, fakultas fik.amikom.ac.id, yaitu Fakultas Ilmu Komputer FIK itu. Bukan berarti dibenerin, nggak, fix. FIK ini untuk urusan nanti besok kalau ada surat magang, terus hubungan dengan kampus Merdeka, hubungan dengan ketemu Pak Dekan, Pak Hanif yang kebetulan hari ini ulang tahun juga, itu sama itu FIK semua udah tersistem, jadi di sana bisa masuk. Jadi artinya Anda nggak perlu ke kampus pun, semua bisa dilakukan by at home service ini semua. Ini yang sering bakalan Anda ketemu sama bagian ini. Bagian yang lain mau jarang ketemu. Ya ke rumah tanggaan itu paling perizinan jika Anda pengen misalnya dari kemahasiswaan pengen minjem ruang citra untuk apa kayak dan sebagainya kayak gitu itu. Kalau yang lain saya kira enggak sih. UPT paling UPT itu kalau ya mau minjem lab di luar dari perkuliahan ya. Lab perkuliahan, tapi saya kira jadwalnya juga agak penuh. Well, ini sedikit gambaran, nanti tak share lagi. So, ada yang mau nanya? Monggo, bisa lewat chat, bisa lewat langsung. Boleh minta izin rekod untuk referensi ke ibuku, boleh ya Mas. Nanti ini tak rekod ya Mas, pakai ini ya. Oke. Yo, ada yang mau nanya nggak, muncul di sini atau mau di on cam? Oh sini. Bisa Pak Agus? Mas Afril dulu ya, mau Mas Afril. Ya, saya mau nanya nih Pak. Ini untuk registrasi KRS ini via online atau secara langsung atau gimana gitu cara ngambil KRS-nya? KRS-nya ada di dashboard mahasiswa itu ada. Online ya? Ya, online semuanya. Kegiatan KRS dilakukan secara online. Oh. Oke. Jadi ini caranya itu tinggal klik tanda centangnya ini ya. Nanti di pengambilan KRS saya kan ada tuh pilihannya. Iya. Kan? Iya. Nanti tinggal klik tanda centang hijau ini aja berarti ya. Oke, siap. Di sana tapi bayar dulu ya Mas ya, biar aktif itunya ya. Oh, bayar dulu. Ya. Jadi bayar SPP variabel dulu ya baru sebelum memilih ya. Betul. Oke. Yo, sudah cukup Mas Afril? Kayaknya udah cukup. Oke, thank you Mas Afril. Berikutnya. Sama-sama. Yo. Sesuai urutan yang ngacung ya. Ini di tempat saya Mbak Victoria dulu. Vic. Oh, skip Vic. Mas Sultan Hazan nih. Pak, niku etika profesi kok ada SKS-nya, nggak ada teorinya? Ada Mas. Jadi waktu Anda ikut PSU itu namanya etika profesi Mas. Oh. Bukan O, tapi PSU. Masih ingat waktu PSU di awal mahasiswa baru itu? Ya teorinya lupa. Ya itu di sana Mas. Jadi itu perkuliahannya itu di sana, makanya langsung dikonversi ke hasil dari situ. Nah disitulah untuk etika profesi dari sana. Nah penyelenggaranya itu kebetulan dari pihak DAK dan tim dari fakultas. Maka cross checknya lebih saya arahkan, kalau nanya ke saya arahkan ke tim fakultas gitu. Atau ke pihak DAK, nanti akan ada informasinya untuk seperti itu, untuk nanya cross check nilai dan lain sebagainya. Oke, gitu Mas. Ya punya saya Oh punya ya Mas. Paling dicek lagi datanya, mungkin slip. Ya dilihat kemarin masuk kan semuanya, presensi juga full kan? Iya. Oh, iyanya kelihatannya nggak yakin Mas. Iya presensi nggak ya dulu ya. Jangan-jangan itu. Nah, dicek lagi ya di sana ya. Soalnya mereka hanya based on data itu untuk menilainya. Jadi presensi, video Anda dan video itu dievaluasi, disitulah mereka akan menyimpulkan untuk nilainya. Seperti itu. Yang lain mungkin Gracia Cecilia.
Permisi Pak, izin bertanya. Boleh, silahkan monggo. Untuk pengambilan KRS kan dianjurkan untuk berdiskusi dengan dosen wali. Mm-mm. Itu kira-kira tata caranya bagaimana ya Pak? Ya sebenarnya satu ya, Anda tinggal menghubungi langsung dosen walinya. Nanti kalau nggak ada, nomornya tak publish. Tapi sebenarnya di linknya grupnya TI22 itu sudah ada link nomor dosennya semuanya. Di sana tinggal dicek aja nomor dosennya udah kita publish di link grupnya itu. Kalau nggak nanti bisa saya kasih. Atau kalau nggak ini itu sudah mewakili bimbingan KRS secara umum. Ya, paket yang diberikan saat ini adalah 22 SKS. Anda mau ngambil semua enggak? Kalau tidak, ya mau diambil seberapa cukupnya. Tapi kalau saya sarankan diambil semua. Biar nanti lancar perkuliahan berikutnya gitu. Gitu Mbak Cecil. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Diva, monggo Mas Diva mau nanya. Oh, aku. Aku. Mau tanya, Mbak. Ya, gimana? Ini kalau misalnya apa namanya? Kan kalau misalnya nggak bisa bayar SPP tetap sama pembangunan kan nggak bisa ngisi KRS. Nah, itu kalau sampai sebulan apa enggak, Pak? Sampai bulan ini nggak bisa bayar, masih bisa kuliah nggak, Pak? Secara teknis enggak Mas. Kalau Anda nggak bisa KRS ya berarti nggak bisa kuliah. Nah maka dari itu untuk seperti itu silahkan nembusi pihak DAK untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Siapa tahu DAK punya kebijakan khusus. Anda mungkin punya alasan khusus ya. Saya sedang ini Pak atau apa dan lain sebagainya. Saya sedang bangun pesawat duitnya. Nah, itu mungkin mereka punya ini. Nah silahkan nanti pihak sana. Mungkin Anda akan diberikan dispensasi. Gitu. Oke? Oh, oke, Pak. Iya. Ya kan ya, Pak? Iya DPK benar. Oke. Saya ulang lagi yang lain untuk Victoria. Vic, can you hear me? Ya, Ya. ini Gimana? Mau tanya apa? selamat siang. Saya mau tanya lagi tentang spek visinya. Jadi kita perlukannya untuk kayak semester berapa ya? Kalau bisa prepare untuk seluruh semester akhir. Semester akhir. Iya. Oke. Juga itu kan ibuku transfer uangnya itu ke yang apa ini nomor akun yang waktu itu dia bayar, tetapi katanya belum dapat uangnya. Oh gitu. Coba konfirm ke pihak DAK. Kalau seperti itu memang harus konfirm pihak DPK ya, pihak DPK untuk bagaimana apakah sudah dapat bukti transfernya disimpan kan? Iya, disimpan Pak. Nah itu disampaikan ke pihak DPK di hotline-nya. Saya udah transfer uang segini, mohon bisa dicek apakah sudah masuk gitu. Oke, siap Pak. Oke sip. Oke, thank you Vic. Mas Filzianya. Permisi Pak, izin Cewek, bertanya. mohon maaf gimana Mbak? Oke, gini Pak, apa pembayaran KRS dan UKT terpisah? Jadi misal saya bayar dulu UKT supaya dapat mengisi KRS. Lalu setelah saya memiliki KRS bayar lagi atau bayarnya sekaligus Pak? Makasih. Kalau bisa sekaligus. Jadi Anda tidak repot ditransfer. Tapi kalau memang duitnya nggak ada, SPP tetapnya dulu. Oh gitu Pak. Oke Iya, Pak. oke. Makasih Pak. Sama-sama. Mas Andre, monggo. Mas Andre? Oke. Nanti ya saya kembali ke Mas Andre. Ini saya nanya di list pertanyaan ini. Banyak banget nih. Tadi yang izin sudah ya, boleh kalau mau rekod. Terima untuk slide gambaran kurikulum boleh di share sebagai info, boleh nanti saya share ya Mas ya. Slide-nya ini saya kasih semuanya. Maaf Pak, untuk pengambilan KRS baru itu bisa setelah pembayaran SPP variabel Pak. Maaf Pak, soalnya kalau tidak salah SPP variabel batasnya sampai akhir Maret ya. Ya, jadi boleh yang tetap dulu. Kalau memang tetap dulu toh. Nah, itu nanti Anda terhitung aktif. KRS-an, setelah KRS-an baru bayar KRS-nya tersebut boleh. Kalau mau sekalian ya monggo, itu lebih baik. Ya kan? Itu seperti lihat aja di tagihan yang ada di sana. Oke. Bisa dicicil nggak Pak? Aduh mati wes, tidak dicicil. Kalau SPP tetap dan variabel nggak bisa dicicil Mas. Nggak bisa dicicil. Jadi ya. Yang sarana aja, sarana itu kan udah cicilan ya, cicilan.
hanya di semester Anda diberlakukan dicicil sampai semester 6 kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang angkatan sebelumnya itu cuma 2 semester, semester 1 dan semester 2 doang. Jadi semester 2 cukup berat SPP-nya. Oke, Pak mau tanya, KRS semester 2 sudah tidak dipaketkan. Dalam tanda kutip dipaketkan itu pengambilannya dipaketkan sama padu membayar. Oh, tidak. Sudah tidak seperti itu. Tapi kalau yang Anda maksud, apakah sudah ada paket mata kuliah yang siap diambil? Iya, kalau itu ada. Ya. Jadi yang itu tadi, tapi ngambilnya tetap sendiri. Jenengan tetap ngakses di sana, ngambil KRS sendiri secara manual melalui sistem yang di dashboardnya. Itu seperti itu. Pak izin bertanya, untuk magang bagaimana? Astagfirullah Mas, masih lama Mas. Magang itu masih besok semester 6 ditawarkan. Itu masih lama banget, dan itu magang itu prodi itu bersifat mata kuliah pilihan ya. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Dan magangnya pun kita tidak bebani. Kita tidak pengen magang Anda itu bersifat stay di kantor lama itu loh. Kalaupun harus bersifat stay, kita hanya ngasih ya minimal cuma 2 bulan lah. Kan biasanya magang sampai 6 bulan ya. Nah, kita cuma 2 bulan aja. Terus magang bisa diganti dengan konversi-konversi yang lain. Misalnya nih, ngerjain project yang sifatnya berat. Kalau itu nanti prodi yang menilai seberapa berat itu. Mungkin waktunya pendek, nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe 2 bulan, tapi cuma 2 minggu tok. Nah, itu boleh dianggap magang. Seperti saat ini filmnya Amikom yang Kinah Rejo itu kemarin ada kegiatan rotoscoping, jadi mengerotos kayak gitu, itu visual effect-nya itu untuk waktu 2 minggu. Nah, itu ada cutting Anda angkatan 20 yang ngerjain itu, dan itu dianggap magang, bisa. Atau jika tidak, besok bagi Anda yang terlibat di Orma, UKM, BEM, Senat, ataupun kegiatan di kemahasiswaan, organisasi di kemahasiswaan, dan Anda ter-SK-kan gimana ya? Terlantik menjadi pengurus terlantik selama 1 periode kepengurusan. Masa kepengurusan Anda itu bisa dikonversi menjadi magang. Itu bisa. Makanya kalau Anda terlibat di organisasi mulai semester 3 tuh, selesai semester 5 tuh. Semester 5 selesai, maka ketika Anda di sana ada SK lantikannya, nah SK lantikan itu bisa dikonversi untuk magangnya. Itu bisa. Jadi banyak jalan untuk menjadi magang, oke? Tapi itu masih semester 6 besok magangnya, tapi kegiatan bisa dilakukan sebelumnya. Oke, itu Mas Fadilah Huda nih, kelihatannya nggak sabar nih mau magang. Baru masa kalau bayarnya kelebihannya bisa diambil apa nanti dihitung buat semester depan. Biasanya sih akan diakumulasikan untuk semester depan. Biasanya seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya mohon dapat menghubungi pihak DPK. Oke, ini masalah keuangan nih. Karena ini bukan ranah saya untuk menjawab. Soalnya kalau saya menjawab itu takutnya jadikan hukum yang benar itu loh. Nah, itu kayak gitu itu. Pak izin bertanya, nanti kelasnya akan diacak atau tetap seperti semester sebelumnya? Dari prodi akan membuat sama seperti semester sebelumnya. Masih sama. Besok mulai berpisah-pisah itu kalau sudah semester 4. Karena untuk konsentrasi kan itu jalan hidup Anda, jalan ninja Anda kan. Nah, itu Anda mau ngambil jalan ninja Anda yang mana? Mau modelnya Kakashi atau Itachi atau Guru Gai, monggo silakan. Itu nanti berarti kan harus terpisah tuh. Yang satu ngikut Konoha, yang satu ngikut Akatsuki. Pak izin bertanya, saya sudah bayar tapi di KRS dashboard gak nongol Pak, itu kenapa? Nah, ini biasanya saya nanya, bayarnya kapan? Kalau tadi ya mohon maaf ditunggu 1 kali 24 jam. Karena pihak bank kan harus confirm dulu ya. Bank kan ngerekap sehari ya, sehari hasil rekapannya itu baru dimasukkan ke sistemnya Amikom. Pihak Amikom baru bisa mendeteksi mana siapa yang bayar, baru dikonfirm. Jadi nggak sekali bayar langsung oke jalan itu, nggak bisa. Ini nggak seperti sistem tiket ya, mohon maaf, belum bisa, oke? Karena duitnya masuknya ke bank dulu. Kalau tiket biasanya kan pakai e-money-nya ya. Mungkin besok Amikom bisa pakai e-money, bisa kerjasama Gojek aja yang bayar kuliah, oke? Pakai GoPay. Pan, mohon maaf nih, lagi di jalan dan izin bertanya. Wah, hati-hati loh nyetirnya ya kan. Apabila saya masuk kelas BCIT dan tidak mendaftar reguler, bagaimana cara mengajukan perpindahannya? Sejauh ini informasi yang saya dapat, Amikom belum ada mekanisme untuk itu. Mekanisme untuk itu belum ada.
ranah ini bisa dijawab ke pihak lembaga. Jadi bisa ditanyakan langsung ke pihak FIK. FIK.tadi di sana bisa nanya langsung ketemu Bapak Dekan. Atau kalau nggak ada Pak Dekan untuk nanya seperti mekanismenya seperti apa. Karena itu nanti harus ngubah sistem di DPK, harus ngubah sistem yang ada di DAK dan sistem pelaporannya ke Dikti. Nah itu loh yang berat di situ itu Mas. Jadi nggak asal pindah kelas itu, tapi masalahnya di sana. Oke. Berikutnya, permisi Pak, kalau mau transfer kemana ya? Ke rekening saya saja. Nggak ada linknya Mas, ada virtual account-nya itu ada, dicek nanti di dashboard ada. Kalau nggak di dpk.amikom.co.id di sana ada untuk link transfernya. Oke, ada virtual account-nya. Pak izin bertanya, buat semester pendek itu bisa diambilnya gimana? Ini sebenarnya sudah agak telat, tapi langsung hubungi pihak DPK lagi. Ya, ini sudah agak telat, jadi tolong langsung hubungi pihak DPK Mas Bugo. Oke. Nah, soalnya di sana yang memberikan informasi itu harus ada KRS-nya apa, harus daftarnya itu harus ada itu. Langsung pihak DPK hotline-nya dicek di sana terus dihubungi, oke? Permisi Pak, itu KRS-nya maksimal 22 SKS atau harus di 22 atau bisa diambil sebentar ini kok keluar ini. Bisa diambil di bawah 22 SKS. Semuanya benar Mas. Maksimal memang 22 SKS. Kalau mau diambil penuh boleh, mau diambil kurang dari itu boleh. Tapi saran saya diambil semuanya Mas. Ya, diambil semuanya. Soalnya kalau Anda mau harus ngulang nanti atau ngambil yang enggak ada, misalnya ini pendidikan atau mungkin tadi screenwriting, maka screenwriting hanya akan ditawarkan besok di semester ganjil. Semester ganjil berikutnya artinya tahun depan. Nah, kalau nunggu tahun depan kan berat tuh. Ya, saya nggak tahu bagi Anda, saya nggak berat Pak, saya nggak masalah seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagi yang merasa berat, saya sarankan yaudah diambil semuanya aja, sekalian. Jadi geteh sekalian gitu, ya nggak? Oke. Prinsip mau tanya, untuk memastikan pembayaran SP variabel lebih baik segera dibayar sekarang bersama SP tetap atau lainnya. Kalau saran saya, kalau memang ada duitnya ya sekalian. Jadi sekali ubet ngurus duit loh, ngerti nggak? Bebas ngurus duit itu sekalian gitu. Ya itu pendapat pribadi sih. Tapi kan tinggal melihat kondisi keuangan dari teman-teman dan kefleksibelan dari teman-teman. Pak izin bertanya, berarti itu yang dibayar dulu SPP tetapnya dan dana pembangunannya baru bisa ke KRS Pak? Ya intinya itu. Jadi SPP tetap dan pembangunan itu baru bisa baru bisa KRS-an ya. Oke. Izin bertanya, ngambil 24 SKS itu dari semester berapa? Semester 3. Semester 3 itu baru bisa mulai ngambil 24 SKS. Oh iya, ada catatan kecil yang supaya saya berikan. Semester 3 Anda nanti dicek. Jika IPK Anda itu di bawah 3 kalau nggak salah, 23, maka nggak boleh ngambil 24, bolehnya ngambilnya 22. Gitu. Jadi diusahakan dapat itu. Oke? Nah, kalau di atas 3 baru boleh ngambil 24. Sistem nanti akan filternya seperti itu. Oh begitu Pak, siap, thank you, makasih. Oke. Berikutnya kembali ke Mas Diva nih. Dari tadi angkat tangan capek. Gimana Mas Samson Diva? Oh maaf Pak, lupa laurahin. Oh lupa, oh ya udah. Gini Mas Andre lagi mau nanya lagi Mas Andre? Iya Pak, mohon maaf. Iya. Ini soalnya tadi kan dari perjalanan soalnya. Oke, siap. Izin bertanya, kalau semisalnya ini kan saya masuk ke BCIT kan, kelas internasional. Lalu jika ingin pindah ke reguler itu gimana ya caranya? Oh ya, sekali lagi Mas, mohon maaf saya akan informasikan ke Mas Andre. Prodi belum ada mekanisme untuk perpindahan itu Mas. Belum ada mekanisme itu. Jadi kalau saya bisa menyarankan Anda silahkan menghubungi pihak fakultas. Karena sehubungan dengan registrasi mahasiswa pindah itu berarti ada perpindahan untuk data-data yang lain seperti data DPK, keuangan itu, data DAK dan data yang akan ngerut sama pihak Dikti sana, Dikti pusat sana gitu. Oke. Jadi besok kalau atau disempatkan ke kampus atau cek di fik.amikom.ac.id di sana ada nomor hotline-nya. Bisa dihubungi pihak tersebut untuk mekanisme hal tersebut. Oke, sambil saya bantu lewat pertanyaan itu di atas, maksudnya di level-level pimpinan saya akan coba masukkan ke para Hokage itu, ini ada kasus seperti ini gimana, ngoten.
Tapi tetap Anda yang utama nanya ke sana biar mereka sudah memberikan gambaran dengan lebih jelas lagi nanti kalau ditanya Mas Andri gitu ya. Nggih. Oke. Tapi kemarin kan saya datang ke DAK tuh. Mm-mm. Itu katanya tuh harus menghubungi ke wali kelasnya. Nah, ketika saya mau hubungi ke wali kelasnya tak tanya di DAK tuh nggak tahu nomor wali kelasnya. Nomor-nomor itu sudah saya share di grup Mas. Di grup itu sudah ada. Nanti kalau enggak sana nomor walinya siapa? Siapa walinya sananya? Pak siapa? Pak Hanif Al-Fatah. Nanti saya berikan nomornya Pak Hanif. Oh, Oke, siap, nanti saya Pak. di Japri ya. Nanti tak kasih nomornya Pak Hanif. Siap. Oke, siap. Yo. Pak izin ini kok saya matkul screenwriting kodenya TI098 bukan TI115. Wait, saya cek. Harusnya yang benar itu adalah TI118 yang benar. Jadi kalau ada yang TI9109 salah ya. Ya, itu untuk anak semester yang atas yang dulu. Coba nanti tak konfirmasi ke Pak Haryo untuk mata kuliah itu. Kemarin tadi udah dikonfirm untuk tidak ditampilkan. Oke, cek ya nanti ya. Nah, ini fungsi UNKRS kayak gini. Saya teleponkan Pak Haryo Sekprodi. Oke, ini Mas Mbak Siti ya, sorry Mbak Siti direct message ke saya. Jadi yang benar yang 118 Mbak ya. Oke, semoga terkonfirm. Yang 098 abaikan. Oke. Sambil dicek nih teman-teman yang lain, mungkin ada kode mata kuliahnya yang nanti tidak sama seperti panduan yang saya berikan. Jika tidak sama mohon dilakukan perubahan. Oke. Ada yang mau nanya lagi, monggo. Pak Ros, saya mau nanya nih. Gimana Mas Afril? Jadi gini, ini untuk biaya nominalnya itu masih belum muncul ya. Jadi kita harus input KRS-nya dulu, pilih dulu nanti baru muncul ya. Semisalnya gini nih, bentar dulu ya. Semisalnya itu kan ada 20 KRS. Kan di sini kan biaya nominal kan 140.000. Jadi nantinya bukan 40.000, nanti kayak 2 juta berapa gitu nanti, ya nggak sih? Iya betul, itu dikalikan dengan jumlah SKS-nya Mas yang diambil. Jadi 140.000 itu per itu SKS. Ya, apa namanya itu cuma satu SKS doang ya, semisalnya gini nih. Betul, tepat sekali. Kalau misalnya ada 20 SKS berarti 20 dikali 140.000 gitu ya. Tepat ya sekali, sih? betul. 140.000 itu satu SKS. Betul Mas Afril, betul. Ya, gitu. Oke? Sip. Yang lain, come on. Cara perubahannya gimana Pak? Masuk ke dashboardnya lagi, masih bisa dilakukan perubahan nggak? Oh, ini nanya apa ya cara perubahannya gimana? Pak izin untuk KRS-nya diambilnya di mana? Di dashboard mahasiswa. Di dashboard mahasiswanya. Ya? Itu saya lupa nanya lagi nih. Ini untuk yang dikerjakan ini pilih mata kuliahnya dulu atau bayar dulu nih sebelum menginput KRS-nya? Apakah harus input KRS dulu atau bayar dulu baru nginput KRS? Harusnya bayar dulu Mas. Harusnya bayar dulu. Bayar dulu. Ya, tapi kelihatannya Anda sudah bayar SPP tetap ya? Sudahkah? Bayar SPP tetap. Ya, coba tanya ke ke orang tua atau ini apakah SPP tetapnya sudah dibayarkan. Kalau sudah, kalau Anda sudah bisa masuk untuk KRS-an harusnya bisa tuh. Harusnya sudah bayar. Dana variabel ini atau dana pengembangan? Dana pengembangan dan dana SPP tetap. Oh, udah lunas, wah, udah lunas ya udah Mas, jenengan bisa Mas. Oh, udah bisa. Jadi berarti tinggal udah banyak kan? Iya, berarti yang tetapnya udah. Jadi ada tiga hal yang dibayar. SPP tetap, SPP dana sarana dan prasarana, dan terakhir adalah SPP variabel. Nah, SPP variabel ini SPP variabel ini berarti belakangan. Iya, ini bayar
setelah Anda ngambil KRS atau sebelum ngambil KRS. Gitu. Oke? Oke, siap. Pak, izin bertanya mengenai sistem pembayaran selain Bank Muamalat, BRI apakah bisa seperti Mandiri, BPD, bisa lewat bank lain bisa kelihatannya. Saya juga pernah mencoba membantukan bayar itu pakai Mandiri, itu bisa. Ya, bisa. Karena nomor virtual account-nya itu sama, selama itu ATM bersama ya, kecuali ada bank lain, bank dari Kongo mungkin, nah itu mungkin agak susah ya. Oke. Untuk pembayaran bisa pakai mobil banking kan Pak? Bisa banget. Permisi Pak, izin bertanya, kira-kira apa saja device yang harus dilengkapi untuk kelas BCIT? Terima kasih. Saya dulu pernah menuliskan apa sih? Prosesor ya, spek di generasi 10 kalau bisa sih, minimal di generasi 10, entah itu i3, i5 ataupun i7. Tapi saya nyarankan sih minimal di i5 ya, generasi 10. Kalau udah generasi 10 berarti bawah-bawahnya ngikuti kan. Nah, kalau bisa RAM-nya itu main ya 16 lah. 16, VGA minimal juga 4. Minimal juga 4. Untuk yang lain kalau dengan spek seperti itu, maka hard disk dan lain sebagainya itu saja akan menyesuaikan. Ya, yang pasti SSD 250 itu mungkin sudah jadi wajib. Mainboardnya menyesuaikan dengan prosesornya. Casing, anggap itu casing nggak harus yang model menyala dengan nggak harus. Yang penting powernya kuat, PSU-nya kuat, dan mungkin yang modelnya yang mungkin pakai yang premium ya. Tapi ya semoga lah. Kalau itu variatifnya seperti itu. Kemudian device tambahannya ada kayak drawing pad dan lain sebagainya juga bisa. Oke, seperti itu. Untuk peripheral yang lain, speaker dan lain sebagainya, penyesuaian aja. Ya nggak harus pakai sound system yang gede juga nggak apa-apa kan. Pakai headset juga boleh. Webcam mungkin diperlukan kalau sehubungan dengan kayak gitu itu. Apakah wujudnya harus laptop atau PC? Monggo terserah. Tapi kalau melihat harga VGA yang mungkin belum stabil kalau di pasaran, nah monggo dapat disesuaikan malah beli PC aja. Ya apa beli laptop aja. Itu monggo dapat disesuaikan. Ya. Saya sambil nanya yang lain. Jadi itu tadi speknya ya. Izin menambahkan, misal teman-teman ada yang belum tahu rekening virtual account di mana bisa cek lalu opsi bayar. Nah, ini ada yang informasikan nih Mbak Nadia nih. Tuh. Cek di ini nih, makasih Mbak Nadia informasinya. Ya di Amikom One-nya. Saya itu nggak punya Amikom One nih masalahnya. Itu yang saya sesalkan ini. Saya nggak boleh install, saya nggak ada registrasi buat mahasiswanya. Makanya saya itu belum tahu wujudnya Amikom One di versi Anda itu seperti apa. Nah, ya, kalau ada bagus ya. Jadi ada Amikom One buat dosen. Oke, kalau modal nekat pakai kalau sampai akhir semester bisa Pak. Ya doanya yang diperbanyak ya Mas ya. Doanya dibanyakin gitu aja. Ya doanya dibanyakin dan Anda nggak boleh komplain, nggak boleh menjadikan itu sebagai alasan ketika tugas Anda besok tidak memenuhi dari tuntutan dosen. Lalu tuntutan tugas, misalnya bikin ini, yo ini dibikin kayak gini, frame gini. Wah kemarin laptop saya berasap Pak. Nah, itu nggak boleh jadikan alasan. Itu kayak gitu itu. Apalagi waktu sidang skripsi nggak boleh karena spek saya nggak mumpuni. Itu bukan alasan yang bisa diangkat waktu sidang skripsi. Oke. Bisa bayar pakai link aja nggak Pak? Saya belum pernah nyoba, tapi katanya ya enggak deh. Pakai link aja ya kan. Link aja udah nggak bisa buat KRL juga. Pak kalau laptop spek gaming medium masih aman nggak Pak? Ya spek gaming sama spek editing beda ya. Gaming kan lebih dikejar untuk kestabilan waktu ini ya, waktu main gamenya ya. Jadi VGA-nya ngaruh. Tapi kalau yang namanya editing itu prosesor sama yang lain itu jalan semua ya, barengannya, dan itu naik turun untuk kemampuan itunya ya. Jadi saya nggak tahu apakah yang Anda maksud dengan medium itu masih aman nggak. Untuk sementara ini saya bilang aman untuk semester 3. Kalau laptopnya masih i3 masih aman nggak Pak? Semester 3 masih aman, nggak apa-apa. Pak, saran cari laptop atau PC, itu cari sendiri. Kenapa nanya ke gua ya malah ya? Saya nggak jualan. Besok saya jualan aja, itu malah lebih enak. Ini malah nanyanya ke yang lain. Ya, di Jogja banyak toko komputer. Anandam,
Mana lagi? Di internet tuh thread banyak banget. Terang aja. Kalau cuman selisih 100 200 tapi jaraknya jauh, nggak usah aja. Mending itu aja yang dipakai. Oke. Yes. Pak, kalau VGA MX Master 2 masih aman nggak, Pak? Aman lah. Masih aman lah. Pak, sampean pakai laptop apa? Saya pakai PC. PC saya i5. i5 nanti generasi 7 masih. Generasi 7. Ya. Bagus. Oke. Gimana Mas Afril? Saya mau nanya lagi nih, saya masih bingung dengan SPP variabel ini. Itu apakah harus dibayarnya itu sebelum input KRS atau setelah input KRS gitu? Setelah input KRS bisa, sebelum input KRS bisa. Nah, itu masalahnya itu untuk yang kalau misalnya untuk yang sebelum input KRS ini bayarnya itu berapa gitu loh. Itu tadi Mas 140.000 dikali 22 karena paketnya sekarang 22 ya. Iya. Ya, ada. Oke, gitu Mas. Ini Mas Haikal Arista tadi angkat tangan dari tadi, kasihan capek. Gimana Mas Haikal? Permisi Pak, Gimana, izin Mas? bertanya. Boleh. Saya hanya ingin sekilas bertanya saja. Untuk fokus di animasi 2 dimensi, laptop dengan Ryzen 5 dan RAM 8GB itu apakah memungkinkan Pak? Memungkinkan Mas. Saya ngomong memungkinkan itu. Baik Oke, Pak, terima kasih. Siap. Oke. Pak beliin PC. Ya, bercanda nih anak, suruh beliin PC. Ya, besok saya nunggu ini dulu ya, nunggu jadi sultan dulu besok. Pak, untuk dana pengembangan bisa dicicil nggak Pak? Itu udah cicilan Bu, udah cicilan ya, Mas, itu udah cicilan. Jadi mohon ya, itu sudah cicilan. Nah, kalau pengen cicilan lebih lanjut lagi, mohon hubungi DPK, oke? Di sana pihak untuk yang berkeuangan itu yang paham, yang berwenang untuk menjawab itu pihak DPK, gitu Mas, gitu. Kemudian Pak, mending rakit PC atau beli motor buat kampus Pak? Kampus nyepeda aja men, sepeda aja ya kan. Mending beli PC kalau saya, ya nggak, rakit PC. Pak, kalau laptop generasi RTX 350, wow, udah gede itu. Generasi 5 RTX nya udah 350 kan, tinggal ngecek RAM-nya aja, RAM-nya berapa. GT10 aman nggak Pak sampai semester 4? Aman. Bagus, saya tanya lagi. Gimana Mas Afriel? Itu mata kuliah yang diambil semua itu kira-kira apa aja? 20 SKS. 22 SKS Mas tepatnya. Oh, 22 SKS. Iya. Soalnya itu kan ini soalnya ini kan ada satu yang bisa banget harus pilih salah satu gitu. Nah, ini pendidikan agama ini. Iya. Saya ini nggak milih yang agama non muslimnya gitu. Jadi Iya. makanya jadi terhitung 20 SKS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 22 Mas. 22. Tetap 22. Anda pilih salah satu, ini 22. Oh, totalnya 22 SKS. Iya, makanya tadi saya bilang 22. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada mata kuliah yang 4 SKS sendiri, namanya menggambar lanjut. Nah, mungkin Jadi totalnya terkata 22 SKS. iya, 22 SKS Mas. Oke. Siap. Oh. Mas Wildan, monggo. Izin tanya Pak, Monggo silakan. kalau mau cari tahu matkul itu mau mempelajari apa aja gitu tuh Pak, terutama yang matkul besok yang konsentrasi itu ya Pak, biar itu. tahu nanti itu mau cari tahunya itu di mana ya Pak? Nah, untuk informasi itu sedang kita reviewkan ke pihak dekan atau pihak fakultas. Jadi itu nunggu. Tapi kalau yang informasi ini saya bisa memberitahukan informasinya saat ini. Tadi saya sudah ngomong masalah agama. Jadi kalau agama ini lebih ngomongin masalah etikanya, etika dalam terutama berprofesi, bersikap, berbangsa dan bernegara. Mata kuliah Pancasila tentu saja sehubungan dengan bagaimana Pancasila itu melandasi kita dalam tadi bersikap dan berbangsa dan bernegara. Kewirausahaan lebih diomongin bagaimana
semacam kayak sikap, perilaku, dan pengetahuan dalam bidang kewirausahaan, terutama kewirausahaan dalam bidang kreatif. Itu seperti itu. Sistem operasi lebih mempelajari bagaimana sebuah mekanisme sistem operasi berjalan. Karena kita masih di bawah rumpun ilmu komputer, maka mata kuliah ini sehubungan dengan keinformatikaan. Jadi bagaimana sebuah sistem operasi itu berjalan, mekanismenya gimana, kita lebih banyak ngomongin tentang knowledge-nya. Desain grafis masih belajar dasar tentang bagaimana pengoperasian software-software yang berbasis vektor dan berbasis bitmap. Intinya Corel atau AI sama Photoshop, kalau itu praktiknya gitu. Bahasa Inggris 2 berarti lebih kelanjutan dari bahasa Inggris 1. Jadi kalau kemarin mungkin lebih ke grammar, mungkin ini peningkatannya lebih lanjut lagi sampai nanti bahasa Inggris 3-nya. Screenwriting lebih diajari bagaimana membuat sebuah cerita dan menuliskannya menjadi sebuah sajian cerita, terutama dalam bidang animasi dan game. Memang game harus ada screenwritingnya, ada ceritanya di sana juga. Storyboard itu masih connect sama screenwriting, jadi ini mungkin nanti akan berkesinambungan. Lebih bagaimana memvisualkan gambar-gambar untuk dalam penyajian cerita yang masih terwujud konsep atau planningnya. Storyboard animatic. Storyboard itu berarti kalau gambar diam, animatic berarti nanti digerakkan. Meskipun tidak gerakannya secara full. Itu namanya di storyboard animatic. Sehingga memberikan gambaran jelas akan sajiannya nanti. Menggambar lanjut, lebih pengenalan dasar-dasar dari penggunaan media digital, drawing digital, lanjutan dari menggambar dasar kemarin. Jadi ini sudah mulai menggunakan digital paint, ya kan? Teknik pemrogram berikan dasar-dasar bagaimana kelanjutan dari algoritma kemarin sekarang dimasukkan ke bahasa mesin seperti apa. Gitu Mas Wildan untuk gambaran yang semester 2 ini. Nanti semester 3 dan seterusnya saya akan publish di web setelah menunggu review dari pihak dekan ya. Seperti itu. Kalau enggak nanti bisa tanya lagi ke saya, boleh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Wildan. Misi Pak udah boleh live, boleh Mas Puguh, monggo. Baru saya mau nanya, kalau nilai semester kemarin ada siswa nilai mata kuliahnya kebanyakan dapat C, masih bisa lanjut semester 2 enggak? Bisa. Masih bisa. Nilai minimal Anda itu C, masih bisa. Oke, bahkan Anda dapat D pun semester berikutnya secara sistem Anda masih bisa ngambil. Nah, ngulangnya gimana Pak? Kalau ngulangnya saya sarankan besok di semester 7. Ketika Anda besok tinggal skripsi, diulangnya di sana barengan. Karena kalau seperti itu nanti tidak repot. Strateginya kayak gitu itu. Oke. Pak bisa transfer pakai mesin ATM nggak Pak? Bisa. Bisa. Ya itu bisa. Ya kan. Pak RAM-nya 16 GB mobile perlu upgrade nggak Pak? Sudah cukup kalau RAM-nya segitu boleh. Ya kan. Oke. Yang prosesor tadi saya nyoba prosesor. Saya sekarang nyari spek lemah itu malah susah ya nggak? Adanya speknya spek tinggi yang ditawarkan di toko loh. Itu kayak gitu itu. Saya belum ngecek banget, tapi apakah VGA sudah available nih untuk graphic card? Pak tadi saya ke dashboard, tapi pas saya ambil KRS-nya kok kosong ya? Udah bayar belum Mas Dimas? Ya mungkin bayar dulu ya. Oke. CPU-nya Pentium mumpuni enggak? Mumpuni. Oke, tinggal generasi keberapa ya? Pentium kan dari perusahaannya. Generasi keberapa? Iris Xe kuat Iris Xe. Sama belum ngerti Mas untuk yang ini. Tapi harusnya iya nih kalau yang ini. Ya enggak? Oke. Mungkin lebih ke spek ini ya, saya enggak nyebut ke mereknya, tapi lebih ke spek kuantitas dari prosesor dan hardware-nya. Itu lihat di sana. Ini kok malah konsultasi hardware ya? Pak, spek PC saya Intel Xeon 3 RAM 12 sama VGA GT7 kuat nggak ya buat Toon Boom? Wah, kuat. Tapi tolong basic-basic dulu ya. Basic-basic dulu. RAM-nya bisa 12 itu berarti 8 sama 4 Mas. Atau 6 sama 6. 6 giga gitu ya. 2 slot gitu. Atau memang ada RAM yang 12. Ya, nanggung banget. Genepin aja 16 Mas, ya kan? Ya. Bisa, kalau saya bilang bisa. Yang masalah itu adalah ketika nanti Anda bekerja dengan project. Lah, projectnya itu kan tergantung Anda nanti berapa Anda jejalkan di dalamnya tuh. Gitu loh. Soalnya kalau di kampus sih
cuman ini motor nih, ini kayak motor, yo naikin, oke bisa kan. Nah waktu tugas itu kadang itu motor kamu naikin tapi bawa karung terus keranjang 2 sambil bawa ini ya, kayak gitu itu loh, itu yang nanti akan jadi masalah di sana. Oke ya. So ini apakah harus bayar SP Parabel dulu baru habis ambil KRS? Iya mas, karena saya sudah membayar SP Tetap dan dana pembangunan. Iya, kapan bayarnya gitu loh. Kalau baru tadi atau kemarin mohon ditunggu ya, karena harus perlu konfirmasi dulu. Ya Pak, 8 sama 4. Oh benar Mas Dimas. Oke. Pak, kalau saya ada nilai bisa lanjut semester nggak? Bisa, tapi saya sarankan segera diulang ya Mas ya. Ya takutnya nanti enggak. Oke. Maaf Pak, kalau pertanyaan di luar konteks ini, saya mau tidur, lebih baik matanya merem atau dibuka saja? Separuh Mas. Jadi gini. Jadi separuh bisa bermimpi, separuh bisa jaga keadaan, oke? Ya, separuh ya. Yang lain. Ini ada orang nanya kayak gini nih. Jadi kanan merem, kirinya melek. Oke itu aja ya untuk sore ini, udah 2:30, sudah kurang lebih 1 jam saya berbicara dan saya mulutnya garing. Jadi ini segera nanti tak share untuk slide-nya ini di grup, nanti grup angkatan ya. Seperti itu, mohon dapat dipelajari dan tidak lanjuti. Gitu ya, sukses buat besok semester 2 dan saya harap tetap enjoy kuliah di Amikomnya sampai besok saatnya kita lulus dalam menggapai harapan menuju masa depan dan cita-cita. Waduh, kok kita anu Pak. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore, sukses selalu. Salam buat keluarga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.